Oke, baik. Kita mulai kuliah kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini insya Allah kita bisa melanjutkan materi kuliah kita di manajemen biaya. Yang hari ini insya Allah kita masuk ke materi yang kedua, terkait dengan beberapa pengklasifikasian di dalam konsep manajemen biaya itu sendiri. Oke, sebelum kita melanjutkan perkuliahan, sekedar mengingatkan sebagaimana yang pernah saya sampaikan dulu di minggu pertama awal perkuliahan, bahwa perkuliahan kelas malam insya Allah nanti kalau di bulan Ramadan kayaknya tidak memungkinkan untuk dilakukan, apalagi memang secara waktu itu habis maghrib yang memang semuanya sedang menjalankan buka puasa bersama, lanjut dengan sholat tarawih nanti setelah Isya. Oleh karena itu, saya berharap sebenarnya untuk 1 bulan di bulan Ramadan ini, nanti kita reschedule jadwal. Sebagaimana kelas malam yang lain, juga saya sampaikan, kita akan melakukan reschedule jadwal untuk perkuliahan manajemen biaya. Untuk masalah jadwalnya, saya serahkan sepenuhnya kepada teman-teman semua. Monggo nanti disepakati, di reschedule di hari apa, jam berapa. Kalau bisa diusahakan jangan menggunakan jam setelah maghrib ya. Yang ya jam sebelum maghrib nggak apa-apa. Jadi misalkan di schedule sore jam 4 ya nggak apa-apa, menjelang buka bersama. Selama itu memang disepakati bareng, monggo saja saya ikut. Yang penting nanti tidak crash dengan jadwal saya di kelas yang lain atau aktivitas kegiatan yang lain ya. Nanti makanya kita sepakati, monggo silakan menyampaikan hasil kesepakatan kelasnya nanti kapan, terus disampaikan ke saya dan nanti akan kita sepakati untuk pelaksanaannya. Insya Allah minggu depan kita sudah masuk di bulan Ramadan ya. Jadi pertemuan kita kan di setiap hari Jumat malam. Hari Jumat minggu depan memang belum, karena Ramadan jatuh pada tanggal 2 April. Tapi Jumat malam kan ya sudah mulai melaksanakan sholat tarawih ya. Ya bagi yang memang biasa melaksanakan, monggo jangan sampai kuliah kemudian mengganggu jadwal ibadah. Ya saya nggak mau. Yang jelas mulai dari minggu depan kita sepakatin aja untuk melakukan reschedule jadwal. Monggo siapa nanti yang ngabari ke saya ya. Nah, itu yang bisa kita sepakati nanti terkait dengan waktu perkuliahan, khusus di bulan Ramadan saja. Nanti kalau sudah kembali ke setelah Ramadan, Syawal, ya kita kembali lagi di jam seperti biasa ini juga nggak apa-apa. Monggo. Materi untuk pembahasan kita malam hari ini sudah saya kirim di grup. Ya, silahkan dibuka apabila nanti ada kendala ketika menyimak share screen yang saya sampaikan di sini. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang mana minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan pengertian-pengertian mendasar terkait dengan manajemen biaya dan fungsi-fungsinya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba membuat pemetaan atau pengklasifikasian dari beberapa aspek yang ada di dalam manajemen biaya. Nanti kita harus mampu untuk memberikan pembeda pemahaman antara akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan manajemen biaya. Ya, ada 4 aspek itu. Nah, masing-masing itu mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Kemudian, ketika nanti kita masuk ke masing-masing komponen, maka di situ kita akan menemukan tujuan dan model pelaporan yang juga tidak sama.
Nah, oleh karena itu yang pertama kali harus kita pahami di sini adalah seberapa pentingkah fungsi sebuah manajemen biaya itu dalam organisasi, kemudian bagaimana keterlibatan akuntansi-akuntansi yang saya sebut tadi di dalam manajemen biaya, dan kemudian nanti laporannya itu akan berisi tentang apa. Nah, terkait manajemen biaya itu sendiri. Nah, sehingga di sini kita akan mencoba membuat pemetaan. Nah, pemetaan ini tujuannya adalah untuk melihat posisi dari masing-masing bagian itu dan manfaatnya nanti ketika satu sama lain itu saling membutuhkan. Ya. Jadi ketika kita bicara manajemen biaya itu bukan suatu hal yang sama sekali baru semuanya, tidak. Karena di dalam manajemen biaya itu nanti kita membutuhkan beberapa aspek akuntansi yang tadi saya sebut, terutama akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya. Nah, tetapi kita harus paham posisi dari masing-masing itu nanti memberikan kontribusi sejauh apa. Nah, kemudian kalau itu memang nanti berkontribusi, kita harus bertanya kembali kepada diri kita, seberapa jauh kita memahami terkait dengan metode yang ada di akuntansi biaya atau akuntansi manajemen. Nah, disinilah nanti kita dituntut untuk memahami kembali, ya, karena di dalam manajemen biaya itu nanti tidak bisa sendirian. Makanya tadi, dia merupakan suatu rangkaian gabungan dari beberapa disiplin ilmu akuntansi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, itu nanti akan membentuk suatu alur, ya. Alur yang mana bermuara pada sebuah orientasi atau tujuan tadi. Contohnya kita akan melibatkan dua jenis akuntansi aja yang nanti pasti akan digunakan, yaitu akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, yang pertama kali harus kita ingat lagi adalah manfaat dari masing-masing akuntansi ini. Jadi ketika kita mau pakai itu kan yang pertama kali harus kita pahami adalah kegunaannya. Karena kegunaan itu akan memberikan jawaban atas kebutuhan yang akan kita buat, gitu. Nah, kebutuhan itu nanti pasti akan melibatkan suatu cara. Nah, cara itu nanti kita bisa munculkan dengan menggunakan alat yang mana, begitu. Oleh karena itu, yang menjadi titik poin penekanannya kalau kita bicara akuntansi biaya adalah beberapa aspek yang berkaitan dengan pembiayaan atau costing. Kalau kita bicara pembiayaan, artinya kita bicara mekanisme alokasi. Ya, bukan jumlah loh ya. Kalau jumlah itu kan ya pasti akan terjadi. Tetapi yang perlu kita pelajari, kita pahami adalah mekanisme alokasi. Karena di dalam akuntansi biaya itu sendiri, mekanisme alokasinya itu ada berbagai macam metode. Kita contohkan aja misalkan terkait dengan pencatatannya. Ada yang menggunakan variable costing, ada yang menggunakan full costing. Nah, antara variable costing dan full costing itu aja sudah memberikan informasi yang berbeda. Cara membuat informasinya, cara mengumpulkan datanya, itu juga sudah beda. Nah, oleh karena itu, maka setiap perbedaan itu kan pasti ada tujuan. Ya kan? Itu mau membangun apa? Mau menyampaikan informasi apa? Kalau beda tujuan informasi yang perlu disampaikan, maka pasti beda metode yang digunakan untuk membuat informasinya. Nah, akuntansi biaya, karena tadi adalah sebuah cara atau sebuah alat, maka dia nanti yang akan memberikan sebuah panduan, memberikan sebuah metode untuk menyampaikan informasi terkait dengan biayanya. Sehingga nanti di manajemen biaya, kalau di situ membutuhkan data terkait dengan informasi biaya, maka yang digunakan untuk membuat informasinya adalah metode yang ada di akuntansi biaya. Nah, jadi perannya di situ.
Nah, demikian juga dengan akuntansi manajemen. Kita tahu bahwa di akuntansi manajemen itu orientasinya sebenarnya sudah tidak lagi mengarah ke teknis penyampaian informasi, tetapi orientasinya adalah untuk memberikan arah terhadap informasi yang disampaikan. Nah, arah yang dimaksud apa? Arah yang dimaksud adalah suatu upaya untuk bisa dimanfaatkan oleh suatu pihak tertentu. Ya. Nah, sekarang pihak tertentu itu membutuhkan informasi untuk apa? Yang paling sederhana ya, dia pasti punya kepentingan dengan usaha tersebut. Sehingga ada beberapa keputusan yang memang harus dia ambil. Yang paling sederhana aja adalah keputusan untuk tetap invest di tempat itu atau mengurangi nilai investasinya. Kalau nggak begitu, akan mencoba bermain terkait dengan nilai sahamnya. Ya. Kalau nggak begitu, itu adalah keputusan terkait dengan berapa nilai dividen yang nanti akan dia terima. Nah, itu nanti akan memberikan dampak kepada pengambilan keputusan pada masalah-masalah berikut. Nah, kalau saja informasi yang ada di akuntansi biaya itu hanya angka, ya bagi orang yang ngerti akuntansi mungkin bisalah memahami gitu ya. Maksudnya apa? Tapi kan nggak semua orang yang ada di dalam posisi membutuhkan data tersebut itu paham dengan akuntansi. Belum tentu. Banyak yang nggak paham. Nah, kalau dia banyak yang nggak paham, artinya apa? Artinya memang dia membutuhkan ada yang memandu untuk memberikan arah terkait dengan data biaya yang ada di akuntansi biaya itu. Maksudnya apa begitu? Ya. Nah, disinilah nanti pentingnya akuntansi manajemen. Ya. Di sini pentingnya akuntansi manajemen. Karena apa? Karena dengan ya. Oke, Mbak Fitri mungkin bisa di mute speakernya ya. Karena Zoom itu begitu masuk tidak bisa meng-unmute speaker ya. Jadi hati-hati daripada nanti apa yang ada di sekitarnya kedengaran oleh semua orang. Hati-hati. Oke, baik, kita lanjut. Untuk decision di sini, kalau kita hanya melihat di model akuntansi manajemen, maka decision yang diambil mungkin tidak bisa luas. Kenapa? Ya karena informasi yang muncul dari akuntansi manajemen itu hanya menjelaskan parsial per data yang dilaporkan. Artinya misalkan akuntansi manajemen itu sedang melaporkan terkait dengan biaya produksi, ya. Informasi biaya produksi. Maka di dalam akuntansi manajemen itu dengan menggunakan satu metode tertentu, misalkan kita pakai variable costing gitu ya. Maka yang muncul itu hanya informasi-informasi yang terkait dengan variable costing saja. Kalau kita mau melihat yang variabel biaya tetap nggak keluar, nggak bisa, karena memang tidak muncul. Nah sehingga orientasinya itu cukup sempit, yaitu hanya di sisi variabel costing saja. Nah sekarang bagaimana mau ngambil keputusan kalau datanya cuma sedikit atau informasinya sedikit? Nah, oleh karena itulah antara akuntansi biaya, akuntansi manajemen itu digabung menjadi satu. Kemudian muncullah suatu metode yang baru nanti ya. Nah, metode yang baru itu bisa saja merupakan gabungan antara data biaya yang muncul dari akuntansi biaya dan data pengolahan informasi biaya yang muncul dari akuntansi manajemen. Nah, keduanya bergabung, maka informasi yang bergabung itu tadi mampu digunakan untuk beberapa hal
yang menjadi inti dari tujuan informasi yang dibuat oleh manajemen biaya. Ya. Manajemen biaya itu mempunyai 4 tujuan utama ini. Yang pertama, create to value. Jadi akan membangun atau membuat suatu nilai baru dari informasi yang disampaikan. Kalau semula hanya berupa nilai-nilai angka, kemudian yang satunya itu hanya merupakan penjelasan-penjelasan secara parsial, maka keduanya itu digabung. Jadi penjelasan parsial itu lebih dikembangkan informasinya dengan didukung oleh beberapa data angka dari akuntansi biaya. Nah, itu yang disebut create to value. Jadi membuat sebuah nilai baru yang mana nilai itu merupakan sebuah informasi yang lebih luas. Nah, informasi itu tadi tujuannya apa? Tujuannya bisa dipakai untuk reduce cost. Ya. Untuk mengurangi nilai biaya yang dikeluarkan. Mengurangi di sini bukan berarti kemudian alokasinya yang dihapus gitu ya. Alokasinya yang dikurangi, tidak. Mengurangi di sini itu dalam posisi mencoba untuk mengefektif dan efisiensikan pembebanan biaya yang disampaikan ke masing-masing penyebab munculnya biaya. Nah, contohnya begini. Ketika kita membuat sebuah penetapan atas kebutuhan bahan baku, ya. Ketika kita menetapkan, katakanlah butuh bahan baku dengan kualifikasi seperti ini dengan nilai sekian, belinya di sana, misalkan lengkap, guys. Nah, maka kemudian kita evaluasi apakah nilai bahan baku itu ketika kita akui nanti sebagai sebuah harga pokok produksi, itu masih bisa menciptakan BEP, sehingga ketika kita tambah dengan jumlah laba yang kita inginkan, maka harga jualnya masih realistis. Kalau memang iya, nggak apa-apa. Ya, kita beli nilai itu. Nah, tetapi ketika nanti waktu berjalan, ya, kemungkinan terjadinya peningkatan harga pokok bahan baku itu nanti mungkin saja. Ya, harga bahan bakunya naik, misalkan begitu. Nah, kalau harga bahan bakunya naik, berarti kan kita harus meningkatkan yang namanya harga jual. Tetapi konsekuensinya kalau meningkatkan harga jual itu nanti pasti ada pelanggan yang ya hilang gitu ya. Karena biasa dia membeli dengan harga segitu, kemudian harganya naik, kemudian pelanggannya tidak suka, maka dia akan mencari produk yang lain. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka kita harus bisa untuk mengurangi biaya yang dipakai untuk bahan baku tadi. Nah, gimana caranya kita bisa memperoleh barang sesuai dengan produksi kita, tetapi dengan harga yang lebih rendah. Nah, ini yang kita sebut dengan nama reduce cost. Kemudian yang ketiga itu kita harus mampu untuk bersaing. Karena apa? Karena tantangan yang ada di luar sana itu menyebabkan kita harus bisa bersifat kompetitif. Ya. Competitive advantage itu merupakan suatu kondisi di mana kita tidak boleh berhenti dalam membangun sebuah bisnis ini. Karena kalau kita itu berhenti dan teman-teman yang ada di luar sana sebagai pesaing terus dia itu berkembang, maka bisnis mereka bisa lebih cepat berkembangnya daripada kita. Karena dia tidak pernah berhenti, kita berhenti, ya mereka akan menyalip kita. Nah, oleh karena itu, maka informasi ini harus menjadi sebuah competitive advantage, menjadi sebuah tantangan yang nanti bisa dipakai untuk berkompetisi terus dengan para pesaing, sehingga kita paling tidak masih mampu menguasai pasar. Nah, salah satunya apa? Salah satunya adalah bisa memberikan informasi yang bersumber dari customer, yang kita sebut dengan nama customer satisfaction, kepuasan dari konsumen. Nah, karena apa? Karena kita melayani konsumen, sehingga nanti ketika konsumen itu sudah memiliki kepuasan, maka setidaknya ada satu tahapan yang bisa kita hasilkan, yaitu kita mampu untuk menjaga keberadaan konsumen itu.
Nah, gimana caranya kita bisa mengetahui konsumen itu puas atau tidak? Nah, di sini yang perlu harus kita pikirkan. Karena sekarang zamannya teknologi informasi, ya maka kita akan mencoba memberikan semacam kotak layanan, ya, kotak pengaduan. Kita memberikan masa garansi, kita memberikan suatu pelayanan-pelayanan yang cepat, pelayanan-pelayanan yang memudahkan. Nah, hal-hal tersebut tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan customer satisfaction. Nah, untuk mencapai keempat tujuan ini, create to value, reduce cost, competitive advantage, customer satisfaction, maka kita membutuhkan informasi data terkait dengan operasionalnya. Jangan sampai tujuan kita itu baik, tetapi kita tidak melihat konteks operasionalnya, sehingga justru apa yang kita lakukan itu malah memberikan tambahan beban. Nah, kalau terjadi tambahan beban kan otomatis biayanya membengkak. Yang rencananya kita mau reduce cost, malah meningkatkan biayanya. Nah, oleh karena itulah keempat tujuan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Sehingga ketika kita dapat data biaya, kita dapat data terkait dengan manajemennya, kita gabung dalam manajemen biayanya, maka bagaimana informasi itu nanti mampu menciptakan suatu nilai yang bermanfaat untuk empat hal ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan tujuan manajemen biayanya. Nah, untuk bisa melakukan itu pasti ada cara yang lain. Akuntansi biaya, akuntansi manajemen itu kan tool dalam posisi penyediaan data keuangan. Nah, kalau data keuangan sudah tersedia, bagaimana pengolahannya? Pengolahannya itu nanti harus kita mixing dengan kondisi-kondisi yang nyata. Kondisi yang nyata itu terbentuk dari dua komponen. Yang pertama adalah bagaimana strateginya, yang kedua adalah bagaimana update terkait dengan lingkungannya. Nah, karena strategi dan update terhadap kondisi lingkungan itu harus selalu bersama-sama. Kita rencananya mau update, tetapi kita nggak punya strategi. Nah, terus update-nya gimana caranya? Ya, akhirnya kan suka-suka. Kalau suka-suka nanti jangan-jangan tidak mengarah kepada tujuan kita. Nah, oleh karena itu harus ada strategi. Strateginya itu nanti kita bangun dengan menggunakan konsep manajemen strategik. Nah, sedangkan update terhadap kondisi lingkungan, maka kita lihat tren teknologi yang bisa memantau setiap perubahan lingkungan bisnis. Apalagi saat ini memang tren teknologi itu sudah semakin maju. Sehingga informasi-informasi terkait dengan perubahan lingkungan bisnis itu dengan mudah kita bisa tangkap. Ya. Contohnya apa? Contohnya melihat sebuah produk tren yang viral apa gitu ya, sehingga kita nanti akan bergerak ke sana sebelum yang lain mengetahuinya. Nah, kalau kita bisa mengikuti semua kondisi yang ada di teknologi ini, maka kondisi-kondisi ini akan bisa tercipta, akan bisa terbentuk. Mungkin dari kondisi ini kalian masih bingung kalau kalian berpikirnya terkait dengan bentuk. Untuk pemahaman kita di manajemen biaya, tidak perlu kalian itu berpikir terkait dengan bentuk. Biasanya ketika kita belajar akuntansi gitu ya, kan jelas nanti bentuk laporannya kayak begini, bentuk laporannya kayak begini. Nah, terus di manajemen biaya nanti gimana bentuk laporannya? Nah, disinilah yang memang menjadi sebuah keistimewaan. Keistimewaannya apa? Keistimewaannya adalah bahwa bentuk itu tidak ada nilai bakunya. Jadi kita tidak sama dengan akuntansi keuangan yang nilai bakunya dari standar akuntansi. Tidak. Ketika kita bicara manajemen biaya, itu nilai bakunya hanya membuat informasi. Membuat informasinya dengan apa? Dengan berbagai macam sumber data yang dihasilkan oleh akuntansi biaya, kemudian digabung dengan akuntansi manajemen, yang kemudian harus mencapai 4 tujuan ini. Nah, ketika tujuan itu akan dicapai, maka langkah berikutnya adalah menentukan caranya. Caranya apa? Caranya melihat dengan menggunakan manajemen strategik. Nah, kemudian disinkronisasi dengan berbagai macam update terkait dengan perubahan lingkungan bisnis. Nah, kalau itu sudah mampu diciptakan, ya, maka kita akan mampu mencapai suatu misi yang paling mendasar, yaitu apa? Mencapai value yang lebih baik.
value yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Nah, di sini. Karena apa? Ya karena itu menjadi sebuah motivasi dasar untuk membangun strategi. Nah, kalau begitu bagaimana mekanisme pembangunan strateginya? Mekanisme pembangunan strateginya nanti harus melewati 3 aspek ini. Yang pertama, harus ditentukan dasar filosofinya. Kemudian yang kedua, harus jelas pencapaian hasilnya, tujuannya. Dan yang ketiga, harus tahu bagaimana caranya. Nah, seperti ini. Nah, oleh karena itulah maka apa yang perlu kita siapkan harus kita pahami. Ya. Tetapi kita perlu ingat bahwa apa yang kita lakukan ini bukan merupakan suatu hasil yang terstandar. Jadi sekali lagi jangan berpikir bahwa kita itu akan membuat sebuah informasi standar seperti yang ada di laporan keuangan. Ya, tidak. Apa yang disampaikan di dalam konteks manajemen biaya itu tergantung dari apa permasalahan yang diinginkan untuk disupport datanya. Ya. Jadi kalau permasalahannya itu A, nanti support datanya A. Masalahnya B, support datanya B. Nah, sehingga nanti bisa saja antara satu laporan dengan laporan yang lain itu semua beda. Nggak ada yang sama. Ya karena apa? Ya karena memang kita akan menciptakan suatu informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, sehingga kita mulai dari dasar filosofisnya. Apa dasar filosofisnya? Ya kalau orientasinya adalah mencapai value dengan biaya yang rendah, maka dasar filosofisnya adalah teori ekonomi. Ya kita ingat di dalam teori ekonomi, itu kan berarti kita akan mencoba membangun suatu hasil yang maksimal dengan operasional yang minimal. Nah, sekarang gimana caranya menghasilkan sesuatu yang optimal dengan operasional yang minimal? Nah, maka perlu sebuah strategi. Nah, kemudian dari hal tersebut, apa yang akan kita capai? Hasil apa yang akan kita harapkan diperoleh? Nah, sehingga itu sama atau sesuai dengan tujuan atau misi yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Semua organisasi itu kan pasti punya visi dan misi. Ya, kalau visi itu jangkanya panjang, kalau misi jangkanya pendek. Nah, informasi di dalam manajemen biaya itu lebih dominan dipakai untuk mensupport kebutuhan data jangka pendek. Sehingga lebih dominan dipakai untuk menyukseskan misi perusahaan itu sendiri. Nah, bukan berarti kemudian karena itu fokusnya jangka pendek, terus jangka panjangnya nggak dipikirkan. Tidak. Memikirkan jangka panjangnya itu dengan cara menyelesaikan step by step dalam masalah yang terjadi secara jangka pendek. Nah, begitu. Karena kita tidak bisa berpikir jangka panjang itu dalam satu kisaran waktu tertentu. Tidak. Jangka panjang itu nanti akan terselesaikan dengan sendirinya manakala kondisi-kondisi yang ada di jangka pendek itu selesai. Makanya perencanaannya itu harus sinkron. Secara jangka panjang itu diwakili oleh visinya tadi. Visinya apa? Ya, menciptakan suatu usaha yang berstandar internasional, misalkan begitu. Yang berkelas internasional. Nah, untuk menciptakan kondisi usaha yang berkelas internasional itu membutuhkan indikator apa? Nah, maka indikator-indikator itu nanti menjadi capaian jangka pendeknya. Ya, kalau masing-masing indikator itu tercapai dalam jangka pendek, maka dengan sendirinya dia sudah berada pada capaian visi utamanya, yaitu menjadi world class company tadi. Nah, oleh karena itu, akan lebih akurat manakala kita tidak terkurung hanya dari suatu data keuangan. Ya, karena data keuangan itu baku, ya, jadi sifatnya itu tidak fleksibel. Data keuangan itu paten. Kenapa kok saya sebut paten? Ya karena dia hanya menjelaskan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Padahal untuk menentukan sesuatu yang sangat luas seperti itu tidak boleh dilihat dari kacamata yang sempit.
maka dia harus mencoba memahami aspek-aspek lain non-keuangan. Bahkan mungkin lebih luas memahami aspek-aspek non-keuangannya. Aspek keuangannya itu dipakai untuk muhasabah, ya, untuk kembali mengintrospeksi bahwa kemampuan kita itu sejauh mana. Nah, tetapi kalau membangun konsep, menentukan roadmap, ya kita melihatnya dalam skop yang lebih luas, non keuangan malahan. Karena apa? Karena memang nanti aspek keuangan itu pada prinsipnya hanya digunakan untuk satu bagian spesifik yang menjadi salah satu kebutuhan untuk data. Ya. Makanya gimana pemetaannya? Pemetaannya dalam aspek keuangan itu ya bagus, begitu-begitu aja. Orientasi yang nanti dicapai dalam sebuah prosesnya, programnya, kalau kita bicara pada suatu konteks keuangan saja, maka hanya terjadi pada 3 elemen ini loh. Yang pertama inputannya, yang kedua prosesnya atau transformasi datanya, yang ketiga adalah outputnya. Ya 3 hal itu aja. Nah, karena dia hanya 3 hal, maka saya katakan tadi dia hanya menjadi salah satu fungsi, salah satu bagian. Yang mana kondisinya itu terjadi manakala sudah ada suatu instruksi atau ada suatu prosedur yang memang dibuat ketika proses itu akan dijalankan. Jadi ketika prosedurnya itu sudah ada kan mudah tuh. Oh ini waktunya melakukan proses A. Proses A prosedurnya bagaimana? Ya sudah begitu. Ikutin aja prosedurnya itu sampai dengan selesai. Siapapun yang terlibat di situ nggak penting. Karena apa? Karena prosedur itu yang dipentingkan adalah alur perjalanan dari konteks yang ada di dalamnya. Bukan siapa yang ada di balik proses itu. Ya. Yang penting alur perjalanannya itu sudah sesuai dengan prosedur, ya sudah. Nah, misalkan prosedurnya sudah ada nih, ada output, ada transformasi, ada output, di mana dalam transformasi itu nanti sekaligus kita bisa menduplikasi data untuk kita ini simpan, ya, kita arsipkan. Nah, proses itu nanti akan terjadi berulang, ya begitu-begitu aja. Bagaimana kita bicara input? Ya semua bukti-bukti yang terjadi. Faktur penjualan, faktur pembelian, dan seterusnya. Itu bukti-bukti yang terjadi. Kita masukkan itu. Kita catat itu menjadi sebuah data. Nah, ketika ada faktur penjualan, berarti kan kita memperoleh pendapatan nih. Nah, pendapatan itu nanti digunakan untuk apa? Oh, untuk biaya. Oke, untuk biaya berapa? Oh, seperti ini. Nah, itu masuk di dalam sebuah transformasinya. Ya, karena transformasi itu bicara terkait dengan semua rangkaian proses yang dibutuhkan untuk mencapai suatu misi tadi. Nah, katakanlah kalau kita bicara ini, saya contohkan siklus akuntansi, begitu aja ya. Dokumen di posisi inputannya itu apa? Ya semua bukti-bukti terjadinya transaksi itu. Nah, kemudian transformasinya bagaimana? Ya kita membangun sebuah alur akuntansinya. Siklus akuntansinya seperti apa? Ya kita masukkan semua bukti-bukti itu dalam siklus akuntansi. Outputnya apa? Outputnya ya berupa laporan keuangan. Ya ini kalau kita contohkan dalam proses pembuatan laporan, ya, laporan keuangan tentunya. Itu hanya salah satu loh ya, salah satu bagian yang menggunakan prosedur akuntansi. Nah nanti bisa saja ada lagi prosedur terkait dengan penjualan, ada prosedur terkait dengan penyimpanan, ada prosedur terkait dengan penjualan dan dua tunai kredit misalnya, dan seterusnya. Semuanya ada prosedurnya. Nah, masing-masing prosedur harus mempunyai apa? Harus mempunyai ya kayak SOP, ya standar operasional. Ya tidak boleh kemudian ya itu sudah biasa dilakukan oleh si A gitu ya. Terserah si A lah. Iya prosesnya semua kono karmu. Nah misalkan begitu. Ya kalau si A itu ada di situ terus, pada gilirannya nanti harus bergeser atau pensiun, misalnya harus diganti orang. Dan tidak ada suatu standar baku yang harus dijalankan. Maka orang itu pasti akan membuat jalan sendiri sesuai dengan pemikirannya. Akhirnya beda lagi prosedurnya. Ya kalau itu hanya 1-2 orang. Nah, kalau itu ada di pimpinan pusat, kemudian menginstruksikan kepada bawahan yang jumlahnya banyak, dan ternyata
setiap ganti orang itu ganti prosedur, ya, maka akan ada hambatan terkait dengan pencapaian tujuan yang harusnya itu secara linearitas itu saling melanjutkan gitu ya. Gara-gara ganti lagi, ganti orang, ganti lagi, ganti orang, ganti lagi. Ya maka energinya habis untuk berputar-putar memahami metode-metode yang berubah-ubah itu. Ya, di sini. Makanya itu nggak boleh. Kenapa harus diklasifikasi? Ya supaya nanti bisa tercipta suatu bagian-bagian yang saling dipahami. Kemudian kalau kita sudah bisa memahami masing-masing bagian, kita bangun yang namanya jaringannya, hubungan antar bagiannya. Nah, hubungan antar bagian nanti disambungkan dengan sebuah proses yang berasal dari prosedur operasionalnya. Nah, ini wajib ini. Organisasi macam apapun setiap aktivitasnya harus punya prosedur. Ya, apapun lah namanya itu ya. Yang penting itu sudah bisa didokumentasikan. Ya, tidak hanya ada di angen-angen gitu ya. Nah, ada dokumentasinya. Nah, yang pertama tadi kita bicara peranannya, ya bagaimana dalam organisasi. Yang kedua, itu kita bicara fungsinya sekarang. Apa itu fungsi manajemen? Yang pertama jelas membangun strategi. Maka didukunglah oleh teori manajemen strategik. Ya. Yang kedua membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. Ya, walaupun sebenarnya apa yang saya katakan itu tidak ya one man show ya, tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi harus ya bersama-sama, kolegial. Ya, siapa yang ada di struktur itu? Masing-masing punya tupoksi apa? Yang tupoksinya sama ya gabung-gabung aja di sini, kemudian merumuskan suatu program. Maka akan terjadi hal seperti itu. Nah, sehingga ketika itu dilakukan bersama-sama, maka proses perencanaan itu bisa dilakukan secara komprehensif dan waktunya cepat. Karena perencanaan itu nanti harus segera didok untuk menjadi program. Ya, jadi keputusan yang akan diambil adalah program kerja macam apa yang akan kita jalankan setahun ke depan. Nah, itu harus segera. Nah, tapi jangan kemudian begitu kita sudah bisa menciptakan suatu program, kemudian kita lepas tangan, cuci tangan. Tidak. Program itu nanti akan jadi liar kalau tidak ada yang memantau, tidak ada yang kendaliin. Ya ingat, kita harus tetap berada pada jalur yang standar, yaitu apa? Ketika program itu sudah berjalan, maka program itu harus terkendali. Ya, siapa yang mengendalikan? Ya tentunya adalah bagian manajemen. Karena bagian manajemen itu nanti yang harus mencoba memantau bagaimana proses perjalanan dari program tersebut, dan nanti komunikasi dengan bagian accounting untuk mencoba menelusuri jumlah operasional yang dari keluarga. Efektif enggak, efisien enggak, nanti bisa dilihat dari situ. Ya, kalau efektif ya monggo dilanjut, mungkin dikembangkan. Ya kalau enggak efektif ya kenapa harus diterusin, ya harus diubah arahnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari berbagai aspek yang mendukung munculnya manajemen biaya tadi, maka akan muncul yang namanya biaya strategik. Apa itu biaya strategik itu? Biaya strategik merupakan suatu alokasi biaya yang nanti akan digunakan untuk membangun suatu mekanisme proses atau strategi tadi yang harus sinkron dengan kondisi pertumbuhan atau perkembangan lingkungannya. Bicara terkait dengan lingkungan, maka di situ kita juga akan bicara terkait dengan luas lingkungan tersebut. Karena sebuah keputusan harus diambil juga berdasarkan dengan segmentasi. Sebenarnya apa yang kita buat itu mau jual di mana? Misalkan begitu. Nah, orientasi penjualan antara segmen kelas menengah bawah dan menengah atas itu aja udah beda nanti. Strateginya. Apalagi kalau produknya berbeda, ya pasti akan semakin beda lagi. Nah, oleh karena itu maka yang pertama kali harus kita lihat adalah apakah kita di sekitarnya itu punya produk sejenis
atau pihak yang melakukan kompetisi dengan kita? Kalau iya, maka seluas apa tingkat kompetisinya? Hanya secara lokal, secara global, atau sudah secara internasional? Nah, di sini harus kita petakan dulu, sebab jangan sampai kita tiba-tiba kaget ketika diselip sesuatu yang besar sekali. Ya, kita merasa minder, nggak mampu untuk lanjut. Nah, berarti apa? Kita salah jalan. Jalan itu memang jalan yang biasa dilalui oleh usaha-usaha besar. Kalau kita masih kecil, jangan sekali-kali masuk di situ. Maka yang akan terjadi, kita akan minder nanti. Ya, sudahlah, kita berada di jalan dengan kondisi yang melalui adalah ukuran-ukuran sejenis, ukuran-ukuran yang sepadan. Supaya apa? Ya kalau nanti kita diajak berkompetisi itu kita pede. Pede minimal untuk mengimbangi ya, dan selalu mencari cara untuk melebihi. Ya. Nah, caranya apa? Ya mungkin inovasi. Salah satunya adalah bidang teknologi. Nah, karena teknologi itu kan sesuatu yang mutlak saat ini ya, keniscayaan. Tetapi membutuhkan biaya yang besar. Nah sekarang kemampuan kita sejauh mana kalau masih di skala industri kecil menengah untuk membangun teknologi, sejauh mana teknologi yang mampu kita akses? Ya mungkin kita bisa memanfaatkan situasi kompetisi globalnya, membangun keunggulan kompetitifnya misalkan. Dengan cara apa? Ya dengan mengestimasikan anggaran biayanya. Memang afdolnya yang namanya barang-barang yang dipakai untuk mendukung teknologi informasi itu kita miliki. Tetapi kalau secara materi kita belum mampu untuk melakukan pembelian atau pengadaan terkait dengan hal-hal tersebut, ya langkah pertamanya kita melakukan sewa. Sewa kan lebih murah, tapi kita mampu untuk terus berada pada jalur yang sama kompetitifnya dengan perusahaan yang punya alat itu sendiri. Nah, di sini itu yang kita sebut dengan nama keunggulan kompetitif dalam proses menentukan alokasi dana. Nah, namun keunggulan kompetitif itu akan lebih baik lagi kalau dimunculkan dari berbagai aspek. Jangan hanya satu toh. Kualitas barangnya, fleksibilitas dalam melayani, cost leadership artinya dalam menentukan biaya itu tidak serta-merta berdasarkan dengan aktivitas yang dibiayai, tetapi berdasarkan cost leadership-nya. Ya. Jadi biaya yang menyebabkan adanya alokasi tersebut. Delivery, pengiriman. Nah, 4 hal inilah nanti yang bisa kita munculkan untuk berkompetisi. Bisa jadi passion kita ada di salah satu dari keempat itu, sehingga nanti menjadi titik tekan yang paling utama. Misalnya apa? Delivery. Kita sudah menguasai jaringan delivery seluruh Indonesia, katakanlah. Sehingga kalau hanya untuk pembelian produk yang bersumber dari pasar-pasar lokal, dijamin cepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalkan begitu. Nah, akhirnya delivery itu kita jadikan sebuah keunggulan dengan cara apa? Membebaskan biaya pengiriman atas semua pembelian produk. Bayangkan. Ya sudahlah, kalian mesti pernah belanja online ya. Ketika ada satu merchant yang kemudian menawarkan bisa memberikan ongkir gratis, ya. Walaupun sebenarnya kita itu tidak punya keinginan untuk membeli produk itu, akan muncul gitu ya. Alah murah ya, yo gratis kirimannya. Ya lek kanggo dinggo ora ya wes. Orang berpikirnya begitu. Sudah bisa mengubah suatu kebutuhan menjadi keinginan gitu ya. Nah, inilah. Ini yang kita sebut dengan kemampuan untuk memanfaatkan keunggulan kompetitif. Ya. Atau mungkin keunggulan kompetitifnya ada di aspek lain, quality-nya, flexibility, leadership cost-nya. Ya monggo silakan. Yang penting harus kita munculkan dulu. Karena dengan kita menyadari kita punya keunggulan kompetitif tertentu, maka bisa jadi itu tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Bisa jadi itulah nanti yang akan menjadi inspirasi untuk kreativitas di dalam usaha itu. Ya.
Oleh karena itu, sebagaimana yang ada di gambar ini, indikator yang kita munculkan yang paling utama adalah budaya kreatif, selalu membangun inovasi, dan terus menciptakan keunggulan-keunggulan kompetitif. Nah, caranya gimana? Ya caranya dengan memanfaatkan 4 aspek yang ada di sekitarnya ini. Mungkin dari sisi delivery-nya, leadership cost-nya, quality-nya, flexibility-nya. Ya monggo, dari 4 kondisi itu apa yang bisa kita gunakan untuk menciptakan sebuah keunggulan kompetitif. Ya syukur kalau keunggulan kompetitifnya itu terus berlanjut. Nah ini yang memang perlu kita rumuskan. Apa yang saya sampaikan ini tadi, kalau kalian bisa memahami, maka kalian bisa menentukan kalau begitu informasi macam apa supaya apa yang disampaikan Pak Harif tadi bisa masuk ke dalam laporan manajemen biaya. Nah, itu setiap data-data yang bersumber dari angka itu pasti punya maksud. Yang jelas pertama kita jelaskan maksud. Nah, kemudian dari maksud itu kita coba susun bagaimana strateginya. Nah, di dalam penyusunan strategi itu nanti kita membutuhkan beberapa indikator yang dipakai untuk mengukurnya. Nah, kemudian indikator itu diturunkan beneran, dipakai untuk mengukur beneran, maka dia akan menemukan suatu nilai persentase orientasi. Nah, kalau persentase orientasinya jelas, maka ya kita bisa menghemat tenaga untuk mencari siapa yang nanti akan kita berikan alokasi terbesar. Siapa nanti yang kita kurangi, kemudian kita alihkan. Nah, ini kondisi yang sudah di ranah pengambilan keputusan. Tapi untuk nyampe di situ kan tentunya ya tetap ada banyak proses tadi. Ya. Oke, ini yang kita bicarakan yang ketiga ya, trend management strategiknya. Kemudian yang keempat adalah terkait perubahan lingkungan bisnis. Kita tahu bahwa saat ini Indonesia itu sudah wilayahnya itu sudah ASEAN ya, dalam perdagangan bebas. AFTA ya, ASEAN Free Trade Area. Jadi siapapun itu bisa berkompetisi di Indonesia. Kalau dulu mungkin ya Presiden masih membatasi ya supaya produk lokalnya itu kuat, maka ya jangan dimasukkan produk-produk yang skalanya sudah pro gitu ya. Karena nanti customer bisa pergi. Ya sudahlah, kita potensikan produk-produk lokalnya. Nah, kalau dulu begitu, tapi kalau sekarang semuanya di open, ya silakan berkompetisi. Ya, hukum rimba jadinya ya, yang kuat yang menang, ya kalah ya sudah. Nah, kenapa? Ya itu harus kita sadari karena area kita sudah semakin luas. Minimal ASEAN lah. Nah, sehingga kalau tadi kita membuat sebuah visi yaitu mencapai perusahaan world class, gampang. Ya. Pokoknya bekerja sama dengan perusahaan asing di negara asing, maka sudah menjadi sebuah instrumen world class. Malaysia misalnya, Thailand. Nah, silakan. Enggak terlalu jauh. Secara waktu juga dekat, secara apapun nyambung sebenarnya, tapi dia perusahaan yang berbeda, ya, negaranya udah beda. Nah, maka akan tercipta suatu kondisi transaksional perdagangan internasional. Tidak ada di pasar internasional, walaupun internasionalnya itu dekat ya, tetangga sebelah. Nah, oleh karena itu untuk mencapai hal-hal tersebut, maka mindset lah yang harus disesuaikan. Ya, mindset kita yang semula hanya sekedar untuk berjalan, menciptakan suatu produk itu berdasarkan dari kebutuhan pasar, ya. Maka sekarang kita menciptakan suatu produk itu tidak sekedar melihat kebutuhan pasar, tetapi melihat ini indikator untuk mencapai suatu perusahaan yang sempurna. Ya, enterprise excellent, ya, perusahaan yang sempurna. Apa itu? Ada 3 aspek tadi. Yang pertama, teknologi. Gimana caranya supaya produk itu dikenal oleh orang yang nggak tahu ujung pangkal dunianya ada di mana?
ya hanya bisa terkirimkan lewat teknologi. Katakanlah jaringan komunikasi data internet, nah begitu aja. Tetapi ada kalanya juga kita tidak bisa hanya mengandalkan itu. Kenapa? Karena kita memasuki suatu wilayah yang tidak familiar dengan internet. Nah, kalau sudah seperti itu, ya kita tidak bisa kemudian bersikukuh, ya sudah, si penting wis tak kirimi, si penting wis tak share, si penting wis tak arahkan ke sana, ya terserah. Nah, nggak bisa kita bicara begitu, ya terserah, ya hilang beneran. Ya. Makanya kita harus gini, fleksibel dalam menerapkannya. Kalau memang orientasinya itu ke generasi milenial, ya sudah. Ya, pakai data-data yang berasal dari internet misalnya. Ya, datanya digital semua. Tetapi kalau nanti kita harus masuk ke kalangan yang kolonial, wong tua-tua itu, ya kadang dia tidak respect di situ. Sehingga ya harus kita datangi, kita ajak ngomong, kita kasih informasi dengan cara yang sangat konvensional. Nah, itu yang disebut dengan flexibility. Ya, flexibility itu salah ya. Flexibility teknologi. Jadi kita menyesuaikan teknologi itu bukan sesuatu yang kita ikuti. Tapi justru teknologi itu harus mampu mengikuti apa yang kita butuhkan. Nah, jadi begitu ya. Jangan kok ada teknologinya baru kita butuh. Tidak. Tapi kita butuh dulu kemudian membuat sebuah teknologi. Produk yang bermutu. Ya itu hasil. Ya. Karena siapapun orangnya itu pasti menginginkan apa yang dia beli itu bermutu. Nah, cost efektif lah. Untuk mencapai suatu produk yang bermutu, supaya harga jualnya itu bisa lebih rendah, maka pembebanan biayanya harus efektif. Nah, sekarang yang kita pikirkan, bagaimana caranya mengefektifkan pembebanan biaya. Nah, sehingga masalahnya nanti di situ. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, tren teknologi dan manufaktur, perubahan organisasi manajemen. Ya, yang semula itu kaku, linearitasnya ya berdasarkan hierarki gitu ya, kita jadikan fleksibel. Artinya apa? Artinya kalangan paling rendah pun itu punya hak untuk menyampaikan unek-uneknya terkait dengan usaha dan kerjanya di perusahaan tersebut. Ya, walaupun tidak semua nanti bisa diselesaikan, ya kan? Tapi yang jelas kita tidak bisa lagi bersifat otoriter penuh. Pokoknya ini adalah pelaksanaan garung ini tua. Nah, itu otoriter penuh. Tidak bisa. Ya kita harus fleksibel lah. Ya karena apa? Karena situasinya juga berubah-ubah. Nah, kalau kita itu kaku pada situasi yang berubah-ubah, apa yang terjadi? Ya aneh. Ya. Nah, perubahan itu terjadi di mana? Ya sosial, politik, budaya. Nah, sehingga bisa jadi gara-gara era yang semakin kontemporer tadi, yang makin canggih tadi, itu bisa serta-merta mengakibatkan terjadinya ini perubahan teknik yang dipakai. Kalau yang awalnya itu hanya teknik-teknik konvensional, kemudian bergerak menjadi teknik manajemen kontemporer. Nah, mungkin di manajemen di akuntansi biaya itu sudah pernah disampaikan, akuntansi manajemen mungkin juga disampaikan. Nah, sekarang kita coba munculin aja lagi. Teknik-teknik yang kontemporer itu yang seperti apa? Ya, misalkan strategi benchmark, ya, studi banding. Coba kita melihat usaha lain sejenis. Seperti apa mereka melakukannya. Ya, kemudian yang bisa kita masukkan ke dalam kebiasaan organisasi kita yang kita adopsi. Kalau enggak ya sudah. Ya, begitu. Nah, sehingga dengan sendirinya cara berpikir kita itu terbantu dengan cara-cara berpikir orang lain yang sudah lebih duluan menerapkan itu. Karena kalau lebih duluan kan experience-nya ini yang penting ya. Mengkaji praktik yang baik, menerapkan hasil yang baik, mencapai kinerja yang lebih baik. Nah, kalau sudah sampai kinerja itu berarti ukuran akhirnya itu ya. Jadi sudah menuju kepada sebuah capaian. Nah, kemudian teknik yang lain apa yang bisa dipakai? Ya, misalkan kita gunakan TQM ya, Total Quality Management. Oke, bagaimana nanti kebijakan-kebijakan yang berkualitas? Bagaimana kita meningkatkan fungsi dari produk itu untuk lebih baik?
fungsi ya. Nah, jadi fungsi itu berarti mungkin ada penambahan fitur. Jadi satu produk nanti multifungsi. Handal, ya. Daya tahan yang baik, yang mudah untuk diperbaiki. Nah, itu adalah beberapa indikator dari quality management. Jadi kalau kita mampu memenuhi beberapa indikator itu, maka mekanisme manajemen yang kita lakukan itu sudah sedikit banyak dianggap berkualitas. Karena indikatornya terpenuhi. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah suatu hal yang terus continuous improvement, ya, berkembang terus. Ini sama dengan namanya strategi Kaizen. Ya, strategi Kaizen itu adalah menciptakan suatu proses perjalanan siklus hidup produk yang berusaha untuk mencegah terjadinya penurunan hasil usaha. Apapun produknya, itu pasti mengalami daur hidup ya, atau pertumbuhan dan penurunan. Karena suatu produk ketika sudah berada di masa puncak, maka kalau kita tidak mampu mempertahankan kondisi di puncak itu, yang terjadi adalah kejenuhan. Kalau jenuh biasanya grafiknya nanti turun. Ya. Nah ini yang nggak boleh. Oleh karena itu, kita harus berpikir, gimana caranya nanti ketika produk itu sudah di masa peak-nya, di masa puncaknya, itu customer tidak pergi yang menyebabkan produknya itu turun. Atau minimal tetap dibutuhkan oleh banyak orang. Mungkin kita ubah kalau yang semula itu masuk kategori yang tersier, sekarang kita ubah menjadi yang primer, gitu ya. Atau minimal sekunder lah. Nah, seperti itu. Kayak ini loh, orang bicara handphone gitu ya. Dulu ketika handphone itu masih jarang kan, ya itu kebutuhan tersier nomor sekian gitu ya, budi dewe gitu. Tapi sekarang ternyata para produsen handphone itu mampu mengubah yang semula hanya kebutuhan tersier, orang yang ora apa-apa, sekarang jadi kebutuhan pokok. Ya. Menjadi kebutuhan pokok, salah satu dari kebutuhan pokok manusia. Handphone. Orang kadang lebih seneng ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Dompetnya carry, kata bingung. Handphonenya carry, waduh, mati gaya. Nah, disinilah kemudian tercipta suatu kondisi yang apa ya, yang bergeser gara-gara IT-nya juga berubah. Nah, kondisi ini harus kita pertahankan dengan membangun aspek-aspek yang kita sadari bahwa itu merupakan bagian untuk mempertahankan siklus hidup produk itu terus berada di masa puncak. Nah, mungkin kita juga bisa lagi menggunakan beberapa strategi yang berbeda. Karena bisa jadi segala sesuatu yang kita gunakan seiring dengan perjalanan waktu, maka itu lama-kelamaan menjadi expired, menjadi kuno. Ya kalau kuno tapi kita terus jalani, ya sudah nanti kita kehilangan respon gitu ya. Nah oleh karena itu gimana? Ya kita harus menjaga supaya dia itu ya apa ya berkembang lah, sehingga bisa jadi ada hal menarik yang lain ini ketika kita mengakses gitu ya, nggak terus podo bertahun-tahun ngono. Nah sehingga kita bisa mulai dari memperbaiki inputnya, terus kemudian mengubah prosesnya, atau justru coba mengalihkan strateginya. Nah dengan demikian maka segala sesuatunya itu akan merumuskan suatu model baru yang sifatnya mengembangkan dari model yang lama atau mungkin malah mengganti gitu. Ya salah satunya apa? Misal salah satunya kita menerapkan konsep pembebanan biaya itu berdasarkan aktivitas atau disebut activity based costing atau activity based management. Jadi pembebanan segala sesuatunya itu berdasarkan aktivitas. Apa sih aktivitasmu? Aktivitas terwakil dari program kerja. Kamu punya program kerja apa? Kemudian di masing-masing program kerja
kerja itu butuh anggaran berapa, realisasi yang terjadi tahun-tahun yang lalu seperti apa. Nah, sehingga di sini nanti kita bisa mencoba improvement, jadi melakukan perbaikan dari kekurangan yang pernah terjadi di masa sebelumnya. Nah, inilah yang disebut continuous improvement. Salah satunya juga ketika kita menerapkan suatu metode kontemporer. Yang kita contohkan adalah activity based costing tadi misalnya. Itu adalah salah satu metode kontemporer. Kalau selama ini pembebanan biaya itu ya butuh ya dibayar, perlu ya DKI, ya gitu aja. Oh, yang penting kan itu dipakai dalam ranah operasional, pemasaran, atau mungkin bahan baku atau sumber daya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kalau seperti itu nanti arah pembebanannya itu terlalu besar, ya. Karena bisa jadi plotting dana yang masuk ke bahan baku tadi belum tentu semua menjadi bahan baku. Karena apa? Karena terjadinya perubahan skema produksi, sehingga menuntut ini penyediaan bahan baku itu yang bergeser dari perencanaannya. Dan sekarang kemana selisih dari uang yang tadi dialokasikan ke bahan baku kalau memang penggunaan bahan bakunya itu mulai dikurangi? Nah ini yang jadi masalah. Gara-gara kita sudah kadung membebankan itu menjadi sebuah biaya, dan kemudian masuk menjadi HPP, maka akan berimbas pada harga. Mbuh mau kenyataan dialokasikan benar untuk aktivitas produksi atau tidak, nggak penting, karena secara keuangan itu sudah dianggap ada pengeluaran biaya. Nah ini ya, itu yang harus kalian pahami di sini. Nah oleh karena itulah maka penting sekali membuat sebuah analisis biaya. Sajane efektif enggak, efisien enggak, itu aja yang paling sederhana itu ya. Paling sederhana ya efektivitas dan efisiensi. Dan nanti lompatan untuk analisis-analisis yang lebih baiknya ya macam-macam. Kayak tadi salah satunya adalah mencoba menerapkan dengan menggunakan EBC, activity based costing, jadi pembiayaan berdasarkan aktivitasnya, bukan berdasarkan kebutuhannya. Nah itu yang kita sebut dengan nama memperbaiki strategi untuk meningkatkan akurasi analisis. Nah, analisisnya terus terjadi, kemudian perlu diperbaiki, dan terus akan continuous improvement. Ya. Nah, kemudian yang keempat, kelima, re-engineering, yang menata ulang suatu proses. Ya, engineering itu mesin, jadi bukan berarti kemudian hubungannya sama mesin-mesin, enggak ya. Mesin itu adalah sebuah perwakilan dari proses. Sehingga bisa jadi mungkin biaya itu bisa direduksi lagi kalau prosesnya itu bisa di-bypass, misalkan. Enggak terlalu berbelit-belit prosesnya, sing penak gitu. Nah, biayanya bisa dikurangi. Nah, kalau memang kita bisa melakukan bypass, kenapa tidak? Bypass saja supaya bisa memangkas distribusi jalurnya. Nah, sehingga biaya bisa diturunkan. Biaya bisa diturunkan, maka kita bisa membangun keunggulan kompetitif. Misalkan kita pakai harga yang sama, tetapi kemudian kita membuat diskon, membuat obral, membuat ya berbagai macam daya tarik orang gitu ya. Ya terkait dengan harga tentunya. Padahal sebenarnya labanya sama walaupun harganya diturunkan. Nah, seperti itu. Miss customization. Mass customization. Jadi customnya itu lebih diperbanyak. Biasanya kan sesuatu yang sifatnya custom itu kan jadi limited edition. Gitu. Limited itu iya, memang dia meningkatkan nilai, tetapi di sisi yang lain dia mengurangi kuantitas. Ya, karena kuantitasnya itu digedein ya nggak limited lagi gitu ya. Ya makanya kita tidak bicara dalam sisi limited. Ya. Tapi variasi. Ya, meningkatkan variasinya. Limited itu sebenarnya kan awal dari kita mencoba memvariasikan sesuatu. Tetapi supaya menjadi limited, maka produknya nggak boleh banyak. Nah, itu kan menjadi kendala. Uang kita itu ingin menjual sebanyak-banyaknya, malah produknya nggak boleh banyak. Nah, sehingga lebih baik kita menggunakan suatu variasi. Ya, sudahlah, yang sana di model begini, kemudian nanti ada lagi di model begitu. Ya, variabilitas dari jenis usahanya itu nanti kita coba analisis lagi. Apakah berpotensi meningkatkan biaya? Oke, iya. Kalaupun iya,
Apakah persentase peningkatan biayanya itu sebanding atau lebih kecil daripada persentase peningkatan keuntungan? Kalau yang lebih kecil tidak ada masalah. Ya, peningkatan keuntungannya sampai 15%, tetapi gara-gara kita ingin berhati-hati meningkatkan operasional menjadi 10%, tidak apa-apa. Toh kita masih punya space 5%, nanti ditambah dengan laba yang kita targetkan kan sudah tinggi, ada kenaikan labanya. Nah, itulah yang kita sebut dengan mechanical engineering. Pemakaian the theory of constraint. Nah, constraint itu hambatan. Jadi nggak ada satupun suatu perjalanan itu yang dari awal sampai akhir nggak pernah ada hambatan. Nggak ada, nggak mungkin. Ya, pasti ada. Nah, oleh karena itu nggak usah dihindari. Ya justru kita coba potensikan, kita proyeksikan, ya kita perkirakan seperti apa hambatan yang nanti mungkin akan terjadi. Nah, setidaknya kemudian kita membuat sebuah opsi. Opsi A, nanti gimana menghadapinya. Opsi B, bagaimana itu menyelesaikannya, dan seterusnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan cara ini berada pada suatu hal yang kompetitif. Ya. Karena dengan adanya variasi, bisa meningkatkan kompetisi, otomatis juga nanti menambah nilai satisfy-nya pelanggan. Nah, ini ya. Nah, oleh karena itulah nanti ada beberapa hal ini yang tujuan utamanya adalah untuk mencoba membangun suatu mekanisme baru. Supaya nanti ketika satu produk itu mengalami peak-nya, ya kejenuhannya, maka dengan kita siap pada strategi yang baru, maka kita munculkan lagi strategi berikutnya untuk ya menggeser peak itu naik lagi gitu ya, jangan sampai turun. Ya turun dikit lah nggak apa-apa, tapi kemudian naik lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu berbagai metode ya wajar kita pahami sehingga nanti bisa dijadikan trial and error. Salah satunya misalkan kita mencoba melakukan penilaian kinerja dengan balance scorecard. Nah, pilihan kinerja dengan balance scorecard itu nanti kan istimewanya dia sudah membagi dalam beberapa beberapa sudut pandang. Ya. Bisa dari sudut pandang keuangan, sehingga nanti kita melihat kinerja keuangannya dengan berbagai rasio itu. Bisa dari sudut pandangnya customer, ya, dengan memberikan kuesioner terkait dengan segala sesuatu di usaha itu. Ya. Kemudian proses bisnisnya, ya, atau mungkin inovasi dan pembelajaran. Nah, itu ada di scorecard. Tempat ya. Nah, kenapa kita tidak coba kan gitu ya? Setidaknya kan itu sudah akan menghasilkan suatu informasi yang lebih bermanfaat. Sehingga nanti apa? Kita mampu meletakkan posisi dari masing-masing itu di struktur. Seperti yang saya katakan kemarin, struktur organisasi itu kan mirip piramida. Ya kan? Yang tertinggi adalah top management, middle management, lower management. Yang di bagian lower apa yang dilihat? Iya, departemennya, masing-masing bagian, itu bagaimana operasionalnya. Sehingga kita nanti membangun nilai kinerja departemen. Nah, masing-masing departemen itu dikuasai oleh beberapa kepala divisi. Nah, maka kepala divisi itu ada di jalur middle. Nah, sehingga kalau ada apa-apa dengan kinerja departemennya, nanti kita coba cek di kinerja divisinya kayak apa. Nah, begitu. Dan yang tertinggi adalah ranah kinerja organisasi secara umum, secara utuh. Ya, jadi pimpinan pusat melihat itu kinerja organisasi itu secara makro. Ya, karena apa? Itu ada di paling utama. Sehingga orientasi yang dihasilkan kalau yang makro itu adalah laporan kinerja perusahaan, yang middle itu laporan pertanggungjawaban bagi yang divisi, dan yang lower itu adalah laporan pertanggungjawaban secara lebih lebih akumulatif ya, karena sudah menggabungkan dari berbagai sisi itu. Nah, jika misalkan nanti kalian pengen tahu bagaimana analisis strategisnya di masing-masing ini tadi ya, maka kita bisa membaca dari sini nanti. Ya, misalkan kita coba lihat dari aspek cost leadership-nya. Apa yang bisa kita munculkan di situ?
Ya, misalkan mengendalikan overhead, merenovasi desain produk, membuat sebuah mekanisme penyaluran yang lebih efisien. Nah, ya seperti itu. Tidak lupa dengan membaca pengalaman masa lalu. Ya. Atau mengurangi biaya produksi dengan menghilangkan atribut produk. Ya. Ya, kayak handphone Apple itu ya. Wong jual handphone kok tidak ada casnya, tidak ada charge-nya, charging-nya tidak ada. Nah, terus charging-nya gimana? Ya beli lagi. Nah, sehingga apa? Sehingga dia menghapus yang namanya atribut, tetapi memunculkan aksesoris, gitu ya. Sehingga aksesoris yang biasanya tidak dilirik orang itu kemudian pasti dilirik karena butuh. Nah, itu ya. Ya, dan lain sebagainya. Nah, di situ adalah suatu kondisi yang menyebabkan nanti kita harus membuat alokasi biaya. Maka disebut dengan nama cost leadership ya. Kemudian yang kedua adalah analisisnya. Misalkan kita pakai analysis value chain. Ya. Value chain itu akan mencoba melihat satu rangkaian itu secara menyeluruh, secara siklus. Ya, yang pertama misalkan kita mendefinisikan ini ya, scale, ya, skalanya. Nah, skalanya itu kan munculnya secara fisik. Nah, kalau secara fisik, maka nanti apa? Supporting service-nya. Oh, human resource misalnya, sumber daya manusianya yang nanti akan nangani siapa, harus ada. Nah, itu. Nah, tapi beda lagi dengan yang sifatnya tidak fisik ya. Contohnya human resource-nya itu sendiri, sumber daya manusia itu kan manusianya. Kita butuh keahliannya. Keahlian kan nggak bisa difisikkan. Ya, maka di situ nanti kita akan membutuhkan support service berupa apa? Mungkin information system ya, atau human resource-nya. Nah, sehingga nanti ketika kita akan mencoba menjalankan berbagai macam support service ini, ya, maka akan muncul berbagai indikator-indikator baru yang menyebabkan aktivitas aktivitas pembentukan dari hal-hal di support service ini nanti akan dibebani oleh sebuah biaya. Ya, maka value-nya atau nilai biayanya itu tergantung dari support service yang paling ini ya dibutuhkan. Kalau support service semakin banyak dibutuhkan, maka biaya yang nanti dipakai untuk membangunnya juga semakin tinggi. Telecommunication misalkan. Nah, sehingga kita tidak boleh iri. Karena apa? Karena pemetaan seperti itu sudah jelas bagiannya masing-masing. Sehingga ketika tadi ada alokasi ke satu pihak yang lain karena tidak masuk ke dalam konsep peta tersebut ya bisa jadi tidak tidak ikut di dalamnya. Tapi bukan berarti tidak bermanfaat. Nah, kemudian meningkatkan atau membentuknya sebuah value added, ya, nilai tambah. Semua proses itu pasti terjadi dalam sebuah kisaran waktu tertentu. Di mana dalam satu proses kisaran waktu itu nanti terdiri dari processing time, inspection time, moving time, dan storage time. Ya, processing time itu merupakan satu kondisi di mana menjadi inti utama dari pembuatan barang atau jasa. Maka karena dia menjadi inti utama, maka ditetapkan sebagai value added activity. Jadi di dalam processing time itu semua aktivitasnya itu ada nilai tambahnya. Nah, karena dia ada nilai tambahnya, maka pembebanan anggarannya bisa lebih tinggi, misalkan. Sedangkan yang inspection, moving time, storage time itu masuk ke dalam value added, non-value added activity. Jadi yang tidak begitu bernilai tambah, ya memang itu berguna, tetapi tidak ada nilai tambah yang terlalu kuat gitu. Sehingga mungkin alokasinya lebih dikurangi, ya, karena sudah kadung dialokkan ke yang value added tadi. Nah, oleh karena itulah maka masing-masing itu memiliki indikator yang berbeda-beda tergantung dari dia nginduk kemana, gitu ya. Bisa jadi nginduk ke Amerika, bisa jadi nginduk ke Jepang, gitu. Di mana Amerika dan Jepang itu berbeda. Bedanya ada di mana? Bedanya ada di komponen yang nanti bisa menciptakan suatu nilai tambah atau tidak menciptakan nilai tambah.
Di Amerika cenderung sederhana, yang di atas itu. Fokusnya hanya di processing time, inspection time, dan storage time. Moving time tidak dipentingkan. Ya, karena apa? Karena di sana perusahaan besar yang satu produk itu dilakukan satu departemen. Jadi tidak ada pengalian dari satu departemen ke departemen yang berikutnya, nggak ada. Sehingga moving time-nya itu benar-benar tidak ada gunanya di sana. Beda dengan Jepang. Jepang, ya mungkin karena keterbatasan wilayah pabriknya ya, maka bisa jadi satu kegiatan, satu kali produksi, itu dilakukan oleh beberapa bagian. Misalkan yang pertama bagian bahan baku, membuat bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi itu nanti diproses lagi menjadi barang apa ya, siap dijual misalkan. Barang siap dijual itu diproses lagi menjadi sebuah barang kebutuhan yang paling utama, atau segmennya dibagi misalkan. Ada segmen menengah, ada segmen atas, ada sebuah produk premium. Nah, sehingga di situ nanti membutuhkan tahapan-tahapan proses yang agak panjang supaya apa? Supaya ini produksi itu tidak sampai hanya dilakukan satu proses sehingga ketika terjadi kesalahan maka yang dilempar ke pasar itu cacat produksi gitu ya. Nah, itu nggak boleh, sehingga inspeksinya itu juga terjadi, ya, processing-nya itu pasti, storage-nya ada, moving time-nya terjadi juga. Nah, supaya apa? Supaya semua pihak itu ikut membantu untuk melihat kalau ada yang kurang tepat. Ya. Nah, oleh karena itu, nanti secara spesifik kita mencoba melakukan pembebanan biaya yang sedikit beda dengan alokasi pembebanan biaya yang sekarang terjadi. Kalau yang sekarang terjadi, mekanisme pembebanan biayanya lebih mengarah kepada kebutuhan. Butuh bahan baku, maka ada pembebanan biaya untuk bahan baku. Butuh bayar pegawai, ya ada pembebanan biaya untuk gaji atau upah. Nah sekarang, ketika orang itu digaji 1 bulan, katakanlah 5 juta, apakah dari bulan ke bulan yang gajinya sama itu produktivitasnya juga sama? Pasti jawabannya tidak. Ya kan? Nah, kalau begitu terjadi pemborosan dong. Uang produktivitas nggak sama kok bayarannya bodoh. Nah, terus gimana? Masa di beda-beda nih, nanti beda-beda ini jadi upah buruk. Nah, enggak. Kita bangun yang namanya konsep cost driver. Cost driver itu adalah suatu strategi atau suatu alokasi pembebanan biaya yang mana biaya itu tidak langsung dibebankan ke dalam objek biayanya. Tetapi ada satu pihak yang mengumpulkan, yang bertanggung jawab menjadi pooling, ya. Yang nanti menangkap pertama kali alokasi dari anggaran biaya yang dimaksud. Nah, pooling itu tadi membentuk sebuah cost driver baru. Artinya apa? Ada pihak penanggung jawab dari satu kegiatan. Misalkan untuk penggajian gitu aja. Penggajian itu nanti ada penanggung jawab terkait dengan gaji pokok. Ada penanggung jawab terkait dengan tunjangan. Ada penanggung jawab terkait dengan pemotongan. Nah, misalkan begitu. Nah, masing-masing bertanggung jawab tadi akhirnya menyeleksi, melihat kondisi kinerja dari masing-masing orang yang akan digaji. Oh ini loh, dia kinerjanya kurang bagus. Oh, harusnya seminggu itu masuk 5 kali, dia seminggu tetap masuk 3 kali. Kan? Sehingga 1 bulan itu ya bisa dia masuk, tidak masuk selama 1 minggu gitu ya. Ya rata-rata dia nggak masuk selama 1 minggu di 1 bulan. Nah, kalau begitu gimana cara penggajiannya? Nah ini, berarti kinerjanya dia nggak utuh. Setiap kinerja ada poinnya. Kalau poinnya berkurang, maka nilai gaji yang disalurkan juga dikurangi sejumlah nilai poinnya. Maka poinnya itu dikuantifikasi dengan satuan rupiah. Nah ini yang kita sebut dengan cost driver. Sehingga nanti alokasi gajinya itu tidak selalu 5 juta kali gitu ya. Tetapi bisa jadi bulan ini memang 5 juta, bulan depannya tinggal 3 juta, bulan depannya lagi turun jadi 2 juta, bulan berikutnya lagi balik 4 juta, nah terusnya. Sehingga kan terjadi reduksi kan di biaya gaji itu. Karena tidak dibayar berdasarkan kebiasaan, tapi dibayar berdasarkan aktivitas yang bernilai tambah.
Nah, ini kalau kita bicara konsep cost driver, nanti lebih detailnya silakan dibaca. Nah, jenis-jenisnya juga ada aktivitas, ada juga volume. Ya, volume. Ya, oke deh. Nanti tolong dibaca sendiri. Ya. Ini contohnya kalau di rumah sakit misalkan ya. Misalkan ada biaya untuk pekerja yang menerima pasien, dia digaji. Kalau digajinya itu tetap, maka belum tentu setiap hari dia menjalankan tupoksi. Nah, sekarang tupoksinya itu coba dipakai untuk menjadi aktivitas. Mendaftar pasien. Itu menjadi satu tupoksi tersendiri. Ketika ada pasien baru datang, laporan, mau kontrol, didaftar. Ya, maka nanti ketika dia dibayar berdasarkan dari aktivitasnya, maka alokasinya katakanlah per pasien. Setiap kali pasien yang dilayani dengan puas, maka kamu dapat 10.000. Nah, misalkan begitu, sehingga tinggal dikalikan jumlah pasiennya. Asuransi, ya. Ya, nanti gimana klaimnya? Menerima pasien, pelayanannya, menyiapkan kamar, laporan dokter, memberi makan, obat, operasionalnya, dan melihat pengeluaran pasiennya. Nah, semuanya itu menjadi indikator. Nah, indikator itu kemudian dikonversi menjadi sebuah aktivitas. Aktivitas itu nanti punya dasar penilaian. Dasar penilaian disebut cost driver. Ya. Dasar penilaiannya berdasarkan apanya? Jumlah pasien. Berarti berapa pasiennya? Itu sebagai pengali. Maka itu disebut cost driver. Sehingga nanti pembebanan biayanya beda. Antara ada pihak yang bisa menerima pasien dalam jumlah yang banyak, maka nilainya dia dapat banyak, ya. Dan kalau dia hanya melayani sedikit, ya dapatnya cuma sedikit, karena pekerjaannya juga nggak banyak. Nah, oleh karena itulah maka secara mendasar, klasifikasi itu nanti dibedakan berdasarkan beberapa aspek ini. Yang pertama adalah berdasarkan perilaku. Jadi nanti bisa saja yang namanya pengambilan keputusan manajemen biaya itu melihat perilaku pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang kedua berdasarkan pertanggungjawabannya. Ada yang bisa dikendalikan, ada yang enggak, gitu ya. Objek biayanya langsung atau tidak langsung, fungsi produksinya, ya, melibatkan beberapa kondisi secara linear, mulai bahan baku, tenaga kerja, overhead yang umum, atau dikelompokkan jadi satu atau gimana. Nah itu harus kita tentukan. Kemudian fungsi operasinya. Nah, kemudian dari berbagai aspek itu baru bisa digunakan untuk mengambil keputusan manakala informasinya sudah memuat hal-hal seperti ini. Mampu memunculkan biaya berdasarkan waktu. Artinya gini, biaya itu terjadinya kapan? Oh, masa lalu, berapa tahun? 1 tahun, oke. Kita rata-rata aja, kalau begitu per bulan keluar berapa. Sehingga nanti di alokasi bulan-bulan berikutnya kita berikan berdasarkan rata-ratanya tadi. Nah, itu kalau berdasarkan waktu. Berdasarkan pengeluaran, ya. Ada yang memang langsung dibebankan ke objek aktivitasnya, ada yang harus menunggu hasilnya selesai. Nah, itu kalau pengeluaran. Relevansinya, nah, ya, dan relevan enggak. Kalau yang relevan itu artinya memang biaya itu benar-benar menghasilkan. Kalau tidak menghasilkan berarti tidak relevan. Dan seterusnya, ya. Ada biaya kesempatan, biaya modal, biaya marginal, diferensial. Kalau marginal itu apa? Marginal itu ketika perubahannya itu secara menyeluruh. Ya, satu lingkup kemudian terjadi perubahan secara massal, maka itu masuk kategori biaya margin. Tetapi akan menjadi diferensial manakala pembebanan biaya itu karena perubahan per unit yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ya, ada yang besar, ada yang kecil, tergantung situasi. Nah, seperti itu ya. Ada yang terhindar, ada yang diferensial. Yang terhindar itu gini, bisa dianggap aktivitas yang bernilai tambah itu biayanya digabung dengan aktivitas yang lainnya. Yang semula direncanakan terpisah, kemudian digabung menjadi satu kesatuan. Ya, katakanlah penetapan biaya operasional gitu aja.
awalnya dipisah, overhead sendiri, tenaga kerja sendiri, kemudian bahan baku sendiri gitu ya. Awalnya dipisah seperti itu. Tetapi kenapa kok kemudian itu nggak jalan? Ya karena ternyata nggak imbang. Akhirnya gara-gara nggak imbang itu kadang tenaga kerja diurusi juga oleh bagian bahan baku. Ya, bahan baku ngurusi juga masalah overhead. Nah, kenapa? Karena ternyata punjernya ada di bahan baku. Sehingga itu dijadikan satu kesatuan aja. Nah, ketika terjadi satu kesatuan, maka biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja itu kan hilang. Maka itu disebut dengan nama avoidable cost. Ya. Kemudian yang kedua adalah differential cost, ya, atau unavoidable, artinya ya terjadi. Ya. Kalau yang avoidable tadi kan hilang karena jadi gabung, ya. Kalau yang unavoidable berarti ya terjadi karena nggak bisa dihilangin, maka itu kembali dianggarkan untuk menciptakan suatu biaya lagi. Nah, sehingga nanti kedua konteks tersebut ada yang dikategorikan sebagai biaya utama atau prime cost, ada yang disebut juga dengan conversion cost atau biaya konversi. Nah, kelompoknya seperti itu pemetaannya. Yang prime cost itu adalah biaya tenaga kerja dan bahan baku. Tetapi ada juga di satu sisi tenaga kerja itu masuk conversion. Ya, tergantung dari situasi dan kebutuhan sih ya. Sehingga nanti kalau misalkan kita menemui bahwa tenaga kerja itu masuk kategori conversion, ya sudah enggak apa-apa. Masuk ke prime, ya sudah enggak apa-apa. Karena memang kebutuhannya. Tenaga kerja itu kan bisa mengarah kemana-mana. Nah, oleh karena itulah maka pemetaan ini, pengklasifikasian ini tujuannya adalah untuk menilai bahwa informasi manajemen biaya itu nanti akan lebih dibutuhkan di bagian sebelah mana. Jadi ketika tadi di awal tanpa klasifikasi kita mengatakan bahwa manajemen biaya akan dilakukan untuk aktivitas perusahaan, ya itu terlalu luas. Aktivitas perusahaan itu banyak, karena memang divisinya banyak. Nah kalau begitu di masing-masing divisi itu membutuhkan informasi apa? Nah maka perlu dipetakan seperti ini. Sehingga klasifikasi ini ujung-ujungnya adalah untuk memastikan di setiap kebutuhan yang dimunculkan oleh masing-masing divisi itu berbeda, sehingga bisa saja informasi datanya berbeda, penyajiannya itu berbeda, sehingga fleksibilitas dalam pembuatan laporan masih dituntut seperti itu. Ya, tuntut. Sehingga apa? Sehingga kebutuhan biaya masing-masing bagian itu bisa terpenuhi, bisa tercukupi. Tetapi tanpa adanya pengklasifikasian, maka kalian akan kebingungan. Karena mencari titik masalahnya yang membutuhkan informasi ini itu yang mana itu sulit ya. Nah, sehingga kalau sudah bagiannya dinamain ya, kan klasifikasi tadi kan artinya menghasilkan beberapa nama dari bagian-bagian itu. Ya sehingga kalau kita bicara terkait dengan differential cost gitu ya, ya sudah. Ya, kita cari pembebanan biaya mana yang bisa masuk kategori diferensial. Ya sudah, itu tahu yang diselesaikan. Yang lain sudah tidak perlu disebut. Oke. Mungkin begitu yang bisa kita bahas malam ini untuk pengklasifikasian yang berfungsi untuk menetapkan hitung segmentasi dari penyampaian informasi akuntansi biayanya. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan tersebut. Monggo. Jangan lupa untuk absensi, ya, contoh tadi sudah saya buka untuk absensinya. Silahkan masuk ke simtiknya masing-masing dan melakukan absensi. Untuk minggu depan, benar-benar saya tunggu kabarnya, ya, karena minggu depan sudah masuk di ini ya persiapan puasa. Maka saya tolong dikabari beberapa opsi kalau perlu ya terkait dengan jadwal perkuliahan itu. Nanti kita sepakati seperti apa yang kita ambil, sambil coba juga ini melihat dari beberapa dosen yang lain ya. Monggo nanti seperti apa kita sepakatin aja.
Oke, kayaknya nggak ada yang meng-unmute speaker ya. Ya mungkin sudah capek, sudah ngantuk, sudah jam 8. Ya oke deh. Kalau nanti ada pertanyaan yang baru keinget setelah sholat tahajud ya, nggak apa-apa, nanti di WA ke saya aja. Atau kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk jadwal-jadwal pertemuannya, silakan nanti dicek di RPS yang sudah saya kirim di grup kemarin ya. Bagi yang mungkin belum akses, ya nanti silakan koordinasi dengan teman-temannya yang sudah masuk di grup mulai dari awal. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas malam hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat istirahat. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.